Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat setiap panggilan yang Kau sudah nyatakan di dalam hidup setiap kami. Biar hari ini Tuhan, Kau perlengkapi kami, Kau perjelas semuanya dengan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan mengerti apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan setiap kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, siapkan para tentaramu, siapkan para imammu, siapkan para pilarmu, siapkan para mempelaimu, siapkan para penuaimu, siapkan setiap generasi Yoel yang sudah Kau nyatakan di dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur buat semuanya, karena anugerah-Mu besar dalam hidup setiap kami. Roh hikmat pewahyuan kami terima saat ini. Biar setiap kami mencapai garis akhir dengan kuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Shalom saudara semuanya. Masih ngantuk? Musiknya cukup keras loh saudara. Kalau ngasih ngantuk keterlaluan saudara. Betul? Shalom saudara semuanya. Coba tengok kanan kirinya, kalau yang ngantuk disenggol. Oke. Hari ini kita hari-hari menjelang 1 Oktober. Saya percaya semua firman-firman hari-hari ini menuju kepada yang namanya on position. Amin saudara. Semuanya ngomong tentang panggilan. Dan biarlah setiap kita tahu apa yang menjadi panggilan saudara dan saya setiap hari-hari ini. Amin. Tuhan membukakan hari demi hari. Supaya setiap kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Satu hal saudara, jangan fokus kepada aduh panggilan saya apa ya. Kalau belum tahu gak apa-apa saudara. Nanti Tuhan pasti akan kasih tahu buat saudara. Yang penting kita itu menyiapkan tubuh jiwa roh kita. Tubuh kita mungkin bisa. Roh kita sembah Tuhan, roh kita akan siap ketika kita sembah Tuhan. Tapi biarlah jiwa kita hari ini benar-benar disiapkan sama Tuhan. Karena jiwa ini benar-benar rapuh saudara. Saudara tahu, kemarin kita baru sharing-sharing. Elia itu punya panggilan yang luar biasa, betul saudara? Bahkan 600 nabi Baal dia bantai dalam sehari, betul saudara? Dia bisa mendatangkan hujan. Dia bisa berkata kepada hujan untuk stop. 3 tahun 6 bulan tidak hujan di bumi. Pernah menghentikan hujan 3 tahun 6 bulan? Mungkin cuma ini supaya enggak hujan. Kadang-kadang masih rintik-rintik ya saudara ya. Berkata deklarasi supaya enggak hujan. Malah hujan. Jemuran belum kering. Malah hujan. Betul saudara? Seringkali kita nggak bisa mengendalikan alam. Tapi yang namanya Elia itu mengendalikan alam loh saudara. 3 tahun 6 bulan tidak hujan. Dia berkata hari ini hujan. Tapi tahu saudara tahu, ketika Isabel berkata bunuh orang itu, dia langsung lari loh saudara. Karena firman Tuhan berkata, Elia itu adalah manusia biasa. Seperti saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, Elia itu manusia biasa. Kalau Yesus itu manusia ilahi. 100% Tuhan, 100% ilahi, 100% manusia. Itu Yesus. Tapi kalau Elia itu manusia biasa. Lah kok bisa? Elia itu ketika Isabel berkata, bunuh orang itu. Jiwanya kena. Jiwanya capek. Hari ini hati-hati dengan jiwa saudara. Bukan cuma hati-hati dengan hati. Tapi hati-hati dengan jiwamu. Seringkali kita capek dalam hidup ini. Capek dalam hidup. Capek dalam keluarga. Capek dalam pekerjaan. Capek dalam pertemanan. Capek dalam hubungan antara suami istri. Itu yang membuat jiwa kita ini rapuh. Dan seringkali iblis itu mengenai jiwa kita. Mengintimidasi jiwa kita. Supaya jiwa kita mengasihani diri kita sendiri. Hati-hati saudara. Karena masalah itu gak diundang pasti datang. Betul? Ada yang di tempat ini, ayo masalah datang. Percayalah, masalah itu gak diundang datang saudara. Tapi ketika jiwa kita dikuatkan, ketika hidup kita dikuatkan,
Kita nggak berdoa supaya masalah itu pergi. Supaya persoalan itu pergi. Persoalan itu pasti akan datang. Masalah itu akan datang. Tapi kita berdoa supaya jiwa, tubuh kita, roh kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika itu datang, tubuh, jiwa, roh kita tetap kuat. Tetap bisa menghadapi. Amin saudara. Hari ini saya mau sharing sedikit. Mungkin tahun berapa ya, saudara ingat pertama kali panggilan-panggilan di Bahtera itu tahun 2007? 2007, itu ketika apa itu ya, judulnya apa itu loh. 2007 saudara, 2007 sampai ke sini berarti sudah hampir 17 tahun. Karena perjalanan Bahtera itu 19 tahun. Berapa banyak yang sudah tahu panggilannya, coba boleh angkat tangannya saudara. Panggilannya. Bukan panggilan sehari-hari ya saudara ya. Tapi panggilan di dalam Yesus. Di dalam panggilan, kalau saya mau artikan ini adalah hujan akhir. Kemarin sempat disinggung sama beberapa teman. Ini bukan 5 jawatan yang ada di Alkitab loh. Saudara, saya pernah tanya sama Pak Yusak sama Pak Petrus Agung. Kita ngobrol-ngobrol makan, ketemu di Gatot Subroto. Saya tanya, dulu awal-awal. 6 panggilan ini menghilangkan 5 jawatan penginjil, rasul, guru, nabi, terus pengajar. Menghilangkan itu enggak? Oh tidak. Tidak menghilangkan itu. Tapi ini melengkapi saudara. Jadi seringkali di gereja ngomong, enggak ada itu. Tapi percayalah saudara, saya akan mencoba untuk menerangkan pengetahuan saya 17 tahun ini kepada saudara. Apa yang saya tahu tentang 6 panggilan ini. Jadi 5 jawatan itu diibaratkan seperti hujan awal. Dan hujan akhirnya adalah 6 panggilan ditambah generasi Yoel tentunya. Itu hujan awal dan hujan akhir. Bersatu lahirkanlah watan, tahun pemulihan, kesembuhan sudah datang. Itu loh, hujan awal dan hujan akhir bersatu lahirkan suatu lawatan besar. Jadi 5 jawatan yang tadi disampaikan, yaitu apa tadi saudara? Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu tidak hilang. Itu hujan awal. Dan hujan awal akan bersatu dengan yang namanya hujan akhir. Amin saudara. Dan itu akan melahirkan lawatan besar. Buat hidupmu, buat keluargamu, buat pelayananmu, buat pekerjaanmu. Bahkan buat kotamu dan buat negerimu. Itu urutannya. Yang pertama itu adalah dirimu. Makanya panggilannya kepada pribadi lepas pribadi. Dan kita nggak bisa mengkotakan, oh ini cuma 5 jawatan. Ini 6 panggilan. Enggak saudara. Itu semua menjadi hujan awal dan hujan akhir yang harus bersatu. Mungkin setiap kita ada yang menonjol. Panggilan saya menonjol di tentara. Tapi saya adalah seorang mempelai. Yang mau dekat sama Tuhan. Yang mau mengenal hati Tuhan. Dengar-dengaran Tuhan. Saya pun adalah seorang imam. Imam apa? Bukan imam Eli. Tapi imam buat keluarga saya. Saya berdoa buat istri saya. Saya berdoa buat anak-anak saya. Saya menyampaikan ukupan penyembahan di hadapan Tuhan. Itu sebagai imam di dalam keluarga. Saya juga bekerja sebagai apa? Penuai. Penuai apa? Di akhir zaman. Penuai jasmani dan rohani. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat duit saudara. Kalau nggak pelayanan, kita nggak bayar utang kita ke Tuhan. Itu namanya penuai. Bisa ngerti sampai sini saudara. Jangan pernah mengkotak-kotakan hidupmu. Oh saya tentara, saya nggak mau ambil bagian dari mempelai. Oh saya raja. Raja apa dikit?
Raja pengemis juga raja pengemis, saudara. Raja utang juga raja, saudara. Raja kasbon juga raja, saudara. Raja kasbon. Hati-hati, raja seperti apa? Raja yang tahu detak hati Bapa seperti Raja Daud. Raja Daud, dia mengerti dia adalah seorang panggilan raja. Secara jasmani dia raja. Tapi dia adalah seorang mempelai. Dia yang selalu dekat dengan Tuhan. Dia juga seorang imam. Dia juga seorang tentara. Dia seorang penuai. Bisa ngerti sampai saat ini, saudara? Ini baru pembukaannya, saudara. Kalau sudah bingung ya bahaya, saudara. Kita mau baca di Roma 12 ayat 4 dan 5. Seringkali kita itu mengkotak-kotakan. Tapi ternyata di Roma 12 ayat 4 dan 5 berkata seperti ini. Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh. Ngomong kanan kirinya. Satu tubuh. Satu tubuh. Satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, ada 11 loh sekarang. Hujan awal, hujan akhir. Tambah satu lagi, generasi Yoel. Semua anggota itu mempunyai, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jelas ya saudara? Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Disambung 1 Korintus 12 ayat 2. Karena 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Amin saudara. Setiap kita dipanggil untuk menjadi panggilan masing-masing. On positionnya. Tapi percayalah kita satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Banyak. Ini untuk melengkapi gereja Tuhan. Melengkapi pelayanan yang ada. Supaya kita ini semakin tajam. Semakin sederap. Semakin selangkah bersama Kristus. Kenapa ada 6 panggilan? Kenapa ada 5 jawatan? Kenapa ada generasi Yoel? Generasi yang menjungkir balikan dunia. Generasi yang Tuhan akan nyatakan di akhir zaman, yaitu generasi Yoel. Saya rasa setiap kita juga harus punya yang namanya generasi Yoel, saudara. Nanti di akhir sharing saya akan tunjukkan tentang bagaimana tentang kelahiran sebuah generasi Yoel. Itu videonya sangat menarik, saudara. Istilah 6 panggilan mungkin terdengar asing buat setiap kita yang gak pernah ikut Batra. Tapi buat kita-kita yang sudah alumni gitu loh. Alumni apa itu ya, bukan dedengkot lah. Kalau dedengkot seakan-akan seperti rada kurang enak gitu didengar ya dedengkot. Senior lah, senior Batra gitu loh. 17 tahun yang lalu sudah dengar. Dan ada juga teman saya ngomong, kamu dulu panggilannya apa? Kalau dulu itu imam. Tapi setelah ini kemarin Ibu Nani ngomong on position, panggilan lagi. Tak pikir-pikir, kok bukan imam ya? Saya jarang berdoa. Bukan imam saya. Tapi lebih ke raja. Kenapa kamu pengen panggilan raja? Saya suka ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur. Saya suka barang mewah. Saya suka check out. Grup check out. Saudara tahu grup check out. Belanja. Kalau raja itu kan belanja. Bebas gitu kan. Raja. Hati-hati saudara. Seringkali kita nangkep yang jasmaninya saudara. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi itu mengisi jiwa. Tapi saya ngomong itu bukan pilar. Pilar itu menanggung semuanya. Mandiri, itu pilar.
rasanya kamu bukan pilar. Iya, bukan pilar, bukan. Saya masih suka belanja. Oke, bukan pilar itu. Nah, di Alkitab balik lagi saudara. Abraham, Ishak, Yakub itu pilar. Saudara tahu Raja Salem, Melkisedek, Harun, Samuel, itu siapa? Imam. Sebelum 5 jawatan loh, sudah ada 6 panggilan. Yosua, Kaleb, Yefta, Daud, apa itu? Tentara, saudara. Betul saudara? Dan kalau saya mau ngomong penuai, wah banyak banget penuai di Alkitab. Betul saudara? Penuai itu hakim-hakim. Terus apa? Deborah apa? Deborah apa? Tentara, tapi dia juga mempelai. Dia bikin nyanyian, betul? Esther siapa? Mempelai, menyenangkan hati rajanya. Semua untuk menyenangkan hati raja. Itu Esther. Jadi semua panggilan itu sudah ada di Alkitab. Dan kalau saya mau ngomong, yang punya semuanya siapa? Yang punya semuanya siapa? Siapa? Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu punya semuanya. Bukankah kita pengen seperti Yesus? Tuhan Yesus punya 5 jawatan itu dan 6 panggilan itu dalam hidupnya. Dan Yesus mengajari, mari pikulah kuk yang kupasang. Amin. Dan aku akan memberikan yang namanya kelegaan kepadamu. Untuk mencapai destiny kita, kita harus pakai kuk yang Tuhan berikan. Amin saudara. Ke-6 jenis panggilan ini buat saya dan saudara itu harus ada. 5 jawatan, jangan pernah ditinggalkan. Amin. Kolose 3 ayat 15. Sebelumnya Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kolose 3 ayat 15 berkata, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Semuanya itu tentang siapa? Yesus. 5 jawatan, 6 panggilan itu. Dan generasi Yoel itu ada di dalam Yesus. Mari ikut Yesus dengan segenap hatimu. Cari Yesus, cari Yesus. 5 jawatan, 6 panggilan ini untuk mempermudah kita. Untuk mencapai destiny, untuk mencapai panggilan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir saudara, generasi Yoel. Amin. Kita mau baca di Yoel 2 ayat 3 dan sampai 5. Yoel 2 ayat 3 dan 5. Yoel 2 ayat 3 dan 5. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden. Saudara harus penuh dengan roh Allah. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Penuh dengan api, penuh dengan cinta mula-mula. Api yang membakar semuanya. Tanah di depannya
seperti Taman Eden. Percayalah, di depan saudara Tuhan sudah sediakan Taman Eden. Amin. Taman yang penuh dengan kecukupan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Semua orang kalau yang tinggal di Taman Eden itu bersuka cita. Amin saudara. Tidak ada lagi yang namanya kekurangan. Itu Taman Eden sudah Tuhan sediakan. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Jangan pernah tengok ke belakang. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ini Tuhan mengatakan, ini loh bagian dari generasi Yoel. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Hari-hari ini Tuhan akan berikan setiap kita generasi Yoel, betul saudara? Dan saya rasa generasi Yoel itu harus menjadi bagian, bukan cuma umur 1 sampai 17. Kita harus menjadi generasi Yoel di akhir zaman ini. Karena saya percaya ada api Tuhan yang membakar setiap kita, membawa setiap kita untuk menggenapkan apa yang Tuhan panggil, yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kita butuh yang namanya api Tuhan. Amin saudara. Dan sama sekali rupanya seperti kuda. Kok aneh? Enggak Tuhan ngomong rupanya seperti singa, kan lebih hebat. Atau rupanya seperti apalagi yang lebih cakep. Mungkin kucing Persia gitu mungkin. Atau mungkin rupanya seperti anjing. Nah, tapi Tuhan ngomong kuda. Kalau orang Chinese kan naga. Oh, rupanya seperti naga. Wih ngeri banget saudara. Tapi Tuhan berkata rupanya seperti kuda. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Yoel itu artinya Yehova Elohim. Yehova itu apa? Tuhan. Elohim itu kuasa penciptaan. Yang tidak ada menjadi ada. Dan Yoel itu anak dari yang namanya Petuel. Petuel itu artinya visi dari Tuhan. Bukankah saudara dan saya kita adalah anak-anak dari Allah Bapa di surga? Betul? Dia adalah Bapa yang punya visi dalam hidup saudara dan saya. Generasi Yoel berkata artinya Yehova Elohim. Mengandung arti nama Tuhan Elohim. Kuasa penciptaan. Artinya apa? Yang tidak ada. Ketika diucapkan itu menjadi ada. Yang mustahil buat manusia. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Itu generasi Yoel. Generasi yang tidak terhentikan. Artinya Yehova Elohim. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang dulu tidak ada, sekarang ada. Amin. Coba tampilkan filmnya tentang kuda. Midsummer, and there's new life and new generations being raised all over the fens. This conic foal has just been born and is still struggling to break free of its protective birth membranes. Within a few minutes, he's ready to stand up. Well, almost.
Half an hour later, he's found his feet. But it takes a little longer to work out where that first meal is coming from. Success. After a female gives birth, she comes back into season. That gets the stallions all fired up as they compete with one another to sire next year's foals. For the youngsters, all this trouble and strife still lies far into the future. Kalau saudara ke kebun binatang, ada yang namanya kudanil, saudara. Kudanil itu kurus, sedang, atau gemuk? Gemuk, saudara. Kerjaannya ngapain? Ngerendam, saudara. Ngerendam di lumpur, korek. Adus maning. Adusnya adus lumpur. Hari ini, anak-anak Tuhan, jangan cuma jadi kudanil, tapi harus jadi kuda balapan. Siap dipakai Tuhan. Dalam hitungan jam. Saya baru lahir loh, 1 minggu. Saya baru setahun loh ikut Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai saudara dan saya menjadi kuda-kuda balapannya Tuhan. Kuda ini luar biasa, saudara. Rata-rata di sini sudah punya anak semua ya, saudara ya. Ada anaknya baru lahir dari perut ibunya langsung lari dari ranjang dokternya, langsung jalan terus manggil kungkungnya atau manggil bobonya. Enggak ada, saudara. Teman saya di LG 2 tahun kok baru yang namanya jalan dan lari, 2 tahun. Kuda cukup waktu sejam 2 jam sudah berdiri, sudah lari. Itu generasi Yoel. Jangan jadi kudanil. Makanya Tuhan jelasin, loh kok cuma rupanya seperti kuda. Jangan-jangan nanti ngomong kudanil. Kudanil itu sering di dalam lumpur, saudara. Saya percaya hari ini bom-bom gemuk, tapi bukan kudanil bom. Kuda balapan. Tubuh tidak menghalangi kita untuk mencapai destiny kita di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita menjadi kuda-kuda balapannya Tuhan. Generasi Yoel dibangkitkan di tengah-tengah kita. 11, 5 jawatan, 6 panggilan dibangkitkan dengan maksimal. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, saya merasakan Tuhan itu sungguh amat sangat luar biasa, melengkapi akan segala sesuatu. Setiap hari kita dilengkapi untuk tanggal 1. Dan kita berdoa supaya setiap pagi yang kita mulai digiring, kita itu sepertinya saat-saat ini sedang digiring untuk mempersiapkan tanggal 1. Dan saya berdoa supaya tayangan YouTube langsung bisa ditayangkan, dan saya sangat berdoa sekali dilihat oleh yang lain gitu, supaya benar-benar mereka mengerti bahwa rencana Tuhan atas on position dari Rosasana ini benar-benar kelihatannya menggiring kita
masuk di dalam suatu era yang baru. Terutama kalau Tuhan menginginkan tentang generasi Yoel ini, benar-benar ini sudah waktunya sampai kepada generasi akhir zaman. Hujan awal dan hujan akhir. Tempat ini dinamakan tempat kota penutup daripada hujan awal dan hujan akhir bersatu menjadi satu. Dan saya percaya ada perkara yang ajaib sesudah Rosh Hasanah. Pasti saudara dan saya akan mengalami perkara yang sangat luar biasa. Siapkan hidup kita untuk benar-benar mengejar apa yang masih ketinggalan saat ini, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cara kerja-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau memakai kami sebagai anak-anak-Mu yang tidak begitu berpengalaman, tetapi kami tahu Roh Kudus yang mengatur kami, sehingga setiap kali firman yang disampaikan di tempat ini Tuhan, setiap hari kami tahu itu sangat menggiring kami masuk di dalam 1 Oktober ini. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Kami tetap mau berdoa untuk acara tanggal 1 Oktober ini. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang ditugaskan untuk berkhotbah tentang 7 panggilan ini. Kami doakan biar mereka mengerti, mempersiapkan sungguh-sungguh dan tepat seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh amat sangat luar biasa. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh menyerahkan akan rencana tanggal 1 Oktober ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang akan mengatur di dalam segala-galanya Tuhan. Seluruh persiapan kami, jasmani dan rohani, biarlah benar-benar ditolong oleh Roh Kudus sampai semua digiring masuk di dalam ketepatan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa untuk pemulihan Pondok Daud Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena 1 Oktober itu diawali dengan doa 15 jam. Terima kasih Tuhan untuk pengaturan-Mu yang sungguh amat sangat luar biasa, sehingga kami dipersiapkan untuk doa 15 jam Tuhan. Dan sesudah itu kami boleh masuk di dalam suatu masa era yang baru untuk menyongsong akan segala sesuatu yang luar biasa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang akan terus menyelidiki akan hidup kami. Jikalau masih banyak lubang-lubang yang ada dalam hidup kami ya Tuhan, yang mengakibatkan kami tidak bisa untuk memasuki akan rencana-Mu yang luar biasa. Katrol kami Tuhan, lepaskan kami, tambal kami Tuhan, supaya benar-benar kami boleh masuk di dalam era yang baru ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami tetap Tuhan berdoa adanya unity dalam keluarga, unity di dalam persekutuan di tempat ini, unity dengan anggota-anggota daripada tubuh-Mu yang lain. Tuhan, buat kami terus melakukan bagian-bagian yang tidak dapat kami lakukan. Engkau bantu kami Tuhan, sampai kami akhirnya menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami berdoa saat ini, biarlah lawatan-Mu terjadi Tuhan. Pemulihan Pondok Daud akan terjadi. Pemulihan di tempat ini akan terjadi. Dan perkara-perkara yang supranatural Engkau berikan untuk menjadi sesuatu pelengkap daripada semua yang saat ini kami sedang doa puasa. Supaya benar-benar Tuhan, surga menyentuh bumi, kami boleh mengalami yang supranatural, baik jasmani maupun rohani. Dan banyak jiwa yang mulai percaya dan kembali kepadamu. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau dengar doa kami, sehingga kami boleh melihat
Kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Perkara-perkara spektakuler terjadi di tempat ini. Dan Engkau datangkan jiwa-jiwa dari penjuru dunia ini untuk melihat apa yang sedang Kau kerjakan di Sion. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan akan keadaan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden yang Kau anugerahkan buat kami, yang baru maupun yang lama Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus memimpin, memberikan hikmat, supaya Bapak Presiden kami ini boleh menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir dengan kuat. Beri kekuatan, beri damai sejahtera, beri roh ketenangan Tuhan untuk dapat melakukan bagiannya. Kau jagai hatinya Tuhan untuk tetap memandang kepadamu dan bertekuk lutut di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Presiden yang baru dan Wakil Presiden yang baru. Tuhan, Engkau berikan mereka unity, Kau berikan mereka berjalan bersama, bergandeng tangan untuk meneruskan akan segala sesuatu, planning-planning yang belum terlaksana. Tuhan Yesus, Engkau yang akan berikan kesehatan untuk dapat meneruskan Tuhan. Bukan menghancurkan tapi meneruskan Tuhan dan menyempurnakan apa yang kurang sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang akan mengendalikan akan keadaan bangsa dan negara kami ini. Karena negara ini adalah negara yang juga Kau tebus dengan darah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami minta damai sejahtera-Mu, kami minta keamanan-Mu terjadi di negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam Tuhan yang bakal terjadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan sesuatu pengaturan-Mu buat lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi maupun yang ada di bawah lautan ini. Tuhan, kami berdoa Engkau yang akan membuat pergeseran-pergeseran ini berhenti ataukah hanya bergeser sedikit. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah semua yang belum waktunya terjadi, Engkau yang akan menahannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah dunia jangan dihancurkan sebelum waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami minta dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah mereka ada di dalam keluputan dan perlindungan yang daripada-Mu. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan akan apa yang kami dengar tentang virus ini. Kami minta di dalam nama-Mu, daya tahan tubuh terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi tentang virus ini, virus tidak akan berani mendekati tubuh kami. Karena di dalam tubuh kami ada DNA Kristus. Dalam tubuh kami ada perlindungan yang dari Tuhan. Di dalam tubuh kami ada darah Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan ini kami tahu Tuhan mempunyai sesuatu dampak yang sangat luar biasa. Karena itu kami tidak lupa setiap hari kami minta pengurapan daripada-Mu. Karena dengan pengurapan ini Engkau luputkan kami. Dengan pengurapan ini ada kuasa ilahi yang menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai seluruh hidup kami. Menguasai mata kami juga Tuhan. Menguasai telinga kami. Dan menguasai bibir mulut kami serta hati kami. Buat hati kami tetap melekat kepadamu.
Dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami Tuhan. Lubang-lubang Engkau tutup Tuhan Yesus. Dan inilah tangan kami. Hari ini kami mau melakukan dengan tangan kami semua pekerjaan ini Tuhan. Kaki kami pun Tuhan, kami olesi dengan minyak dengan pengurapan ini. Yang menandakan perjalanan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan akan menjadi perkara-perkara yang luar biasa dan menjadi berhasil. Engkau yang sudah menyediakan berkat-Mu hari ini kami terima dengan utuh. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, semua yang Kau rencanakan atas hidup kami tidak ada satupun yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya, selamat pagi.